Halo sobat online semua, kembali lagi dengan gue Christian di channel Christian Theophilus. Hari ini gue mau membahas sesuai judul YouTube-nya, itu adalah tentang pinjol. Pinjol itu apa sih? Mungkin kayaknya nggak mungkin orang atau teman-teman pada nggak tahu ya pinjol itu apa. Karena sedang naik-naiknya juga dari tahun-tahun kemarin, yaitu pinjaman online gitu ya. Pinjaman yang bisa kita ajukan secara online dengan secara mudah melalui handphone gadget kita gitu ya. Dan kadang-kadang pencairannya pun split second atau at least in minutes gitu udah cair gitu. Kenapa gue pengen bahas soal pinjol ini dan mungkin sesuai judul gitu ya, teman-teman bisa lihat. Sebelumnya gue di sini membahas pinjol ini bukan karena gue bilang teman-teman jangan ajuin pinjol deh, atau nggak apa-apa ajuin pinjol aja, nggak. Jadi gue di sini sebenarnya bersifat netral. Yang bisa gue bilang adalah gue bisa bilang korban lah ya, karena mau dibilang mau dibilang pengguna pinjol atau pemanfaat pinjol kayaknya aneh. Tapi kenapa gue bilang korban, karena memang at least buat gue ngerasain hal yang membuat gue menyesal mengajukan pinjol gitu lah. Jadi tapi di sini gue netral karena gue ngerasa juga mungkin pinjol untuk beberapa orang itu yang mungkin ya gue nggak tahu lah ya, gue nggak mau ngejudge juga mungkin kehidupan mereka, mungkin itu menjadi sumber pemasukan mereka yang mungkin mereka nggak punya kerja segala macam. Jadi gue nggak ngejudge, tapi di sini gue netral dan gue bakal kasih tahu pengalaman gue soal pinjol, kenapa gue bilang gue menyesal segala macam. Dan semoga ini bisa sekali lagi helpful buat teman-teman. Jadi mungkin yang pertama gue bakal bahas soal pengalaman gue menggunakan pinjol gitu ya. Jadi dari situ nanti gue bakal jelasin kenapa gue menyesal dan gue bakal sambungin ke intisarinya soal pinjol ini, pros and cons-nya apa gitu ya. Oke, gue pakai pinjol tuh udah sekitar 3 tahun lalu lah ya, kurang lebih di tahun 2019 pertengahan. Dan waktu itu gue masih dapat jajan dari orang tua, which is jumlahnya nggak kecil tapi nggak besar juga. Tapi karena lifestyle gue waktu itu yang kayak hampir setiap hari gue nongkrong sama temen-temen, gue nongkrongnya ngafe makan lah ya, gue nggak dugem dan segala macam. Tapi itu pun masih pas-pasan, bahkan kadang nggak cukup gitu loh. Apalagi gue waktu itu punya pacar dan bucin banget guanya gitu ya, kayak bener-bener hampir setiap hari ketemu, makan terus, dan kadang-kadang juga belanja gitu kan. Jadi kayaknya uang segitu tuh nggak cukup. Dan gue ketemu yang namanya pinjol. Awalnya kayaknya dulu pinjol tuh baru-baru yang terkenal tuh baru Kredivo dan sama Shopee Paylater dan Shopee Pinjam kalau nggak salah. Karena gue mulai dari Kredivo dulu, cuman gue ditolak di Kredivo karena jadi gue pengajuannya ditolak dan gue beralih ke Shopee Pinjam kalau nggak salah. Karena gue juga kalau beli apa-apa e-commerce gue lebih banyak di Shopee, jadi gue kayak ya udahlah gue cobain karena si Shopee-nya ini melalui aplikasi nawarin kayak kita ada program pinjol gini kayak ya udahlah gitulah, kalau gue cobain. Dan pas gue udah ikutin juga, gue baca syaratnya gimana, di pikiran dan otak gue ngerasa kayak oke lah gue bisa, ini mah aman, cicilannya bisa kayak 3-6 bulan bahkan 1 tahun. Jadi gue bisa cicil kan, gue kan dapet. Jadi gue mikirnya gini, kan gue bisa dapat jajan bulanan, gue bisa tutupin cicilan bulanannya dengan jajan gue ini gitu loh. Jadi gue mulai ajukan. Kalau nggak salah waktu itu jumlahnya juga nggak sebesar gimana, kayak di bawah 1 juta. Dan singkat cerita itu menjadi suatu habit yang gue lakukan setiap bulan gitu. Jadi gue setiap bulan ngajuin, nggak setiap bulan sih, kayak 2 bulan 3 bulan kemudian setelah gue lunasin pinjaman gue yang sebelumnya, gue ajukin lagi. Dan setiap pengajuan tuh lebih besar, misalnya awalnya 500 jadi 1 juta, jadi 1.500 jadi 2 juta, dan and so on, jadi banyak pokoknya gitu loh. Dan singkat cerita tanpa gue sadarin itu menjadi suatu kebiasaan yang sebenarnya nggak bagus, dan jadinya si pinjol gue ini menggunung si tagihannya gitu loh. Jadi mungkin yang tadi di pikiran gue bilang awal gitu ya, oh iya gue bisa bayar nanti dengan jajan gue di akhir bulan segala macam. Iya, awal-awal 1-2 bulan pertama iya, tapi lama-lama karena gue ngajuin terus dan jumlahnya juga semakin besar, jadi nggak balance gitu jumlah pinjaman yang gue
ajukan dengan uang yang gue punya untuk nutupin si pinjaman itu tuh udah nggak balance. Jadi lebih gede si pinjaman yang gue punya daripada uang. Jadi uang yang gue punya ini di sini kayak misalnya gini, abis gue ngajuin pinjaman online, gue punya misalnya 5 juta gitu, itu gede gitu kan. Dan setiap gue ngajuin dan akhirnya cair ke rekening gue ngerasa kayak anjir gue banyak banget nih uangnya gitu ya. Gue kayak uangnya wah 5 juta di rekening gue bisa beli baju, bisa makan, bisa apa bla bla bla. Tapi itu tuh uang pinjaman gitu, bukan uang gue yang gue dapet dari jajan atau dari kerjaan, enggak gitu. Jadi itu kalau gue sebutnya sekarang tuh uang virtual atau uang khayalan gitu loh, uang orang lain gitu loh. Nah sedangkan uang yang gue punya yang sendiri dari diri gue, dari orang tua gue itu ya nggak segitu, tapi at least itu punya gue sendiri. Tapi kalau misalnya kayak misalnya gini, gue minjam uang 5 juta, gue bayar dengan angsuran 3 bulan di Shopee gitu otomatis, dan bunga pinjaman itu besar banget, dan itu yang menjadi problem. Dan nanti gue bahas juga habis ini, dan bunganya kan gede gitu kan. Jadi sebulan tuh bisa sekitar hampir 2 juta gitu loh, hampir 2 juta. Sedangkan jajan gue terbuka aja ya, jajan gue waktu itu sebulan 2.500.000 bisa nutupin. Tapi kalau setelah gue tutupin gimana coba gue makan, misalnya gue mau boro-boro mau nongkrong atau ngopi, mau buat gue kayak beli kebutuhan kuliah aja waktu itu kayaknya nggak bisa lah gitu ya dengan sisa 500.000 sebulan gitu. Oh ya apalagi bulan depannya gue masih harus kayak bayar lagi pinjaman lagi. Jadi gimana solusinya? Ya gue seperti gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Jadi gue misalnya gue sudah waktu jatuh tempo untuk bayar pinjaman online. Oke, gue bayar dengan uang yang tadi nggak sebanyak sih pinjamannya itu. Habis nih makin dikit lagi, terus gue mikir gimana ya cara naikin. Ya udahlah gue minjem lagi aja. Jadi habis gue bayar lunas si cicilan pinjaman online gue yang pertama, bahkan belum lunas pun gue minjem lagi nih gitu loh. Jadi kayak gue belum beresin pinjaman yang pertama, gue udah minjem lagi gitu loh. Jadi misalnya yang pinjaman pertama baru 2 bulan nih beresnya, gue udah ngajuin lagi pinjaman yang baru gitu. Jadi kayak gali lubang atau lubang, dan itu berjalan selama beberapa bulan sampai beberapa tahun. Sampai akhirnya gue sadar kayak kok uang gue nggak banyak ya, kok gue kayak stres banget setiap membayar pinjaman online itu. Gue kayak tekor banget gitu. Bahkan jujur gue bahkan pernah pakai uang kuliah gue untuk nombokin bayar pinjaman online itu. Jadi gue sampai kayak sempet stres sampai kayak mau bunuh diri. Ini real guys, ini real buat gue ya. Gue sampai kepikiran pengen bunuh diri, sampai gue yang tadinya takut mati gitu ya. Gue dari dulu tuh sebenarnya takut mati, gue pengen kayak hidup kalau bisa immortal gitu ya. Tapi umur gue 1000 tahun gitu kan. Tapi gue jadi nggak takut mati, bahkan gue pengen mati cepet-cepet karena gue udah nggak mau lagi ngadepin masalah ini, dan gue pengen keluar dari masalah ini. Gue nggak tahu lagi caranya gimana, duit gue nggak tahu dapat dari mana, gue pengen bunuh diri aja. Jadi udah beres sampai separah itu gitu. Tapi puji Tuhan baik buat gue. Ada aja cara Tuhan untuk kayak nutupin misalnya walaupun ya lama nggak beres-beres, tapi ada aja cara Tuhan untuk akhirnya gue bisa bayar utangnya, gue bisa bayar cicilan pinjaman online-nya segala macam. Singkat cerita, setelah gue sadar, gue memutuskan untuk gue mau stop, gue nggak mau lagi ngajuin pinjaman online. Gue udah nggak mau nih, pokoknya gue mau beresin aja dari jajan, dan gue udah nggak mau lagi. Dan posisinya ini gue di tahun 2020 tuh gue udah kerja, gue udah ketemu kerjaan, gue kerja di insurance, dan awal-awal juga hasilnya gak seberapa, tapi lama-lama puji Tuhan hasilnya meningkat dengan income yang buat seumuran gue di tahun 2020 itu lumayan. Nah tapi karena pinjaman online gue tagihannya masih numpuk di belakang, karena tadi gue yang gue bilang gali lubang tutup lubang itu kan, jadi nyisanya banyak banget gitu kan. Jadi nggak kayak masih kayak gimana ya, kayak masih ada ekor yang ngikutin gue dari belakang gitu, dan gak lepas-lepas karena memang masih tanggung jawab gue gitu. Jadi setelah gue mutusin untuk gak mau ngajuin lagi, gue jadi kayak bingung ini gimana nih. Jadi kayak sekali lagi kayak tadi lagi, jadi gaji gue segini, tagihannya masih ada segini. Kalau misalnya gue bayar tagihan gue, uang gue segini, tagihannya masih ada setengah segini gitu loh. Jadi kayak gak mungkin nih gue gak bisa ketutup gitu loh. Jadi gimana solusinya? Gue minjem lagi, gue mau gak mau, dan minjemnya juga di aplikasi yang lain gitu loh. Jadi gue udah mulai lagi dengan aplikasi yang lain, dan gue pikir itu karena kayak gue nggak ada solusi lain, dan gue nggak ngomong ke orang tua gue. Waktu itu orang tua gue sama sekali
Dan gue pinjaman online itu gak ada yang tahu sama sekali, keluarga gue pun gak ada yang tahu. Dan kenapa gue gak mau kasih tahu, karena gue malu, gue takut mereka marah, dan udah kagok terjadi gue kayak nggak pengen beresin sendiri gitu loh. Jadi di dalam hati gue kayak nggak mau ngelibatin siapapun gitu. Singkat cerita, berjalan seperti itu sampai tahun lalu, pertengahan tahun lalu, gue udah sampai kayak masuk ke titik stres lagi. Kayak gue sampai kayak ngomong sama Tuhan, kok kayak gue nggak bisa keluar dari sini gitu loh. Gue sempat ngerasa gue dikeluarin, karena waktu gue dapat kerjaan itu gue ngerasa oke, ini breakthrough buat gue keluar dari masalah pinjaman online, dan akhirnya gue bisa dapat income yang lumayan. Ternyata enggak juga, masih keganggu, dan akhirnya terus sampai tahun lalu gue sampai udahlah benar gue pengen mati aja lah. Gue kayak sempet kayak mikirin ada nggak, gue kayak ini lucu banget sih, gue sampai kepikiran kayak di film-film itu loh, ada misalnya pembobolan, maling ke bank segala macam, terus ada apa sih, orang-orang bank yang lagi di bank itu lagi ditodong, diteror untuk penebusan ke polisi. Terus gue kayak bukan mimpi, gue kayak berimajinasi kayak kalau gue ada di situasi itu, gue bakal ngaju diri, udah bunuh gue aja, kayak gue sampai kayak bercanda kayak gitu. Kayak imajinasi gue tuh karena sering nonton film Hollywood juga kali ya. Cerita gue berdoa, dan akhirnya Tuhan ngomong gue kayak, lu ngaku lah ke keluarga, lu ngaku ke papa mama lu ngaku ke ya at least keluarga inti lu. Dan itu butuh beberapa lama juga, karena gue kayak menghindari, kan kayak enggak lah, nggak malu, terus takut gitu kan. Sampai akhirnya gue kayak nggak ada solusi, gue akhirnya ngomong gitu. Karena gue butuh bener-bener breakthrough banget, akhirnya gue ngomong. Ya puji Tuhannya orang tua gue super duper baik ke gue, mereka mengerti, mereka nggak yang marah kayak langsung kayak blok kanan kiri, enggak gitu. Kayak ya nasehatin keras sih ya, karena itu perlu lah, apalagi gue udah gede. Tapi nggak yang sampai gue dikeluarin dari kartu keluarga, enggak gitu loh. Jadi, dan puji Tuhan malah gue dibantu sama orang tua gue gitu, dan itu satu hal yang gue syukuri. Dan jadi singkat cerita aja, itu cerita singkat gue soal pinjaman online, sharing gue soal pinjaman online. Dan di sini sekali lagi gue netral, teman-teman sendiri yang dengar cerita gue tadi mau konklusikan seperti apa. Tapi karena gue mengalami yang gak baik dari pinjaman online, gue yang netral, gue jadi pengen ngomong bahwa kalau kalian bisa menjauhkan pinjaman online, jauhkan. Karena it's not worth it menurut gue gitu. Kalau misalnya kayak kalian mau ngajukan pinjaman online cuma sekedar kayak, oh gue pengen beli barang ini, gue pengen beli misalnya kayak beli barang-barang yang sebenarnya nggak primer atau bahkan sekunder, kayak misalnya pengen beli sepatu, pengen beli baju, gue pengen kayak nongkrong sama teman gue nggak ada duit jadi gue mau ngajuin pinjaman online. Nah itu kalau bisa jangan deh gitu. Lebih baik lu nggak hidup sosialita, misalnya kayak lu pengen pinjam online buat beli sepatu, lebih baik lu nggak usah beli sepatu dulu, lu tabung lah dari gaji lu atau dari jajan lu nanti beli pakai uang cash sendiri, nggak usah pinjaman online. Daripada lu pakai pinjaman online, ya lu bisa dapat langsung barang yang lu mau, tapi kebelakangannya itu mungkin lu mikirnya sekarang kayak, ya enggak lah, gue paling minjem sekarang, nanti bulan depan gue udah gak akan, abis gue lunasin gue udah gak akan minjem lagi. Sorry to say, itu yang gue awal pikirkan juga. Dan lihat 3 tahun gue stuck di pinjaman online, 3 tahun. Dari yang tadi gue mikir kayak, bahkan seminggu loh, waktu itu mikirnya kayak seminggu gue udah gak mau lagi tuh. 3 tahun masih bertahan. Dan gue gak bilang semua orang pasti sama kayak gue, tapi kebanyakan yang gue tahu, yang gue lihat di YouTube, di berita-berita, atau yang gue denger dari temen gue itu sama, mirip-mirip gue juga. Karena itu menjadi satu hal adiktif juga, yang maksudnya karena pinjaman online itu enaknya tuh cairnya cepet, terus semakin sering lu pakai, limit lu jadi makin gede, jadi dapat uang tuh kayak gampang, besar, dan cepat gitu loh. Kayak gitu loh, itu yang membuat pinjaman online menarik gitu, dan itu yang bikin pinjaman online berbahaya. Jadi kalau teman-teman bisa jauhi deh gitu. Kecuali mungkin teman-teman punya alasan spesifik yang khusus, misalnya kayak orang tua gue tuh suka ngajarin gini, kalau lu pengen nyicil sesuatu, lu siapin uangnya. Misalnya lu pengen nyicil beli sepatu harga 3 juta, tapi lu kayak ngeluarin 3 juta langsung tuh kayak berat gitu loh. Nah, lu sisihin dulu nih uangnya, lu make sure lu mau beli sepatu dengan harga 3 juta nih, lu 3 jutanya udah ada. Jadi misalnya gini, gaji lu sebulan 3 juta, terus lu gak mungkin kan langsung ngabisin gaji lu 3 juta itu untuk beli sepatu 3 juta itu kalau lu gak ada sisa lagi gitu. Caranya adalah, lu tahu kan lu punya gaji yang sebenarnya mau beli sepatu langsung itu juga bisa, tapi lu sisihin gitu sebulan itu kayak sejuta. Jadi at least lu udah ada uang buat sampai
lu sisihin sejuta sampai 3 juta. Nah udah 3 juta nih, baru lu bisa, kalau mau nyicil lu nyicil gitu loh. Jadi lu mau nyicil dengan udah ada uang gitu loh dari gaji lu, dan apalagi kalau udah sisihin kayak tabungan kayak tadi gue bilang gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran lu nggak bisa bayar cicilan lu gitu loh. Karena emang cicilan tuh membantu banget lu untuk nggak langsung ngabisin duit lu, yang kayak langsung misalnya kayak tadi 3 juta langsung hilang kan, kayaknya asem banget gitu ya, kayak aduh gue langsung keluar segini gitu. Dan juga biasanya banyak promo juga menggunakan pembayaran cicilan gitu ya, kayak beli mobil aja kredit promonya banyak gitu loh. Jadi nggak salah juga kalau lo mau nyicil, tapi itu sih yang gue udah ajarin orang tua gue, dan itu efektif banget gitu menurut gue. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang alasan yang mungkin membuat teman-teman harus pakai pinjaman online, misalnya kayak mau beli barang yang teman-teman udah siapin tapi uangnya udah ada, cuman kan teman-teman gak ada kartu kredit jadi harus pakai pinjaman, ya silahkan gitu, nggak masalah kalau kayak gitu. Sekali lagi kalau bisa dihindarkan, please hindarkan. Itu tadi yang gue cerita, itu baru perjalanan gue susah bayar utangnya, sampai gue harus pinjam lagi, pinjam lagi, jadi tutup gunung. Itu aja menurut gue udah asam banget. Satu hal lagi yang gue bakal kasih teman-teman, ini hal yang sangat harus, kenapa lo harus menghindari pinjaman online adalah